bawah kekuasaan Belanda ya. Seluruh rakyat kecil mengalami penderitaan karena kekejaman para penjajah Belanda yang sering disebut juga company ya. Pada saat itu mungkin sudah hafal apa itu company ya. Company, hasil bumi diserahkan pada company sehingga banyak rakyat kecil yang miskin dan kelaparan pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Dan disertai dengan gambar-gambar yang cukup menarik. Gambar-gambar ini memberikan ilustrasi yang cukup ya. Jadi untuk dilihat juga enak ya kan. Gambarnya juga bagus. Oke ya, bagus. Oke. Nah, selanjutnya melihat hal tersebut si Pitung merasa iba. Dia tidak tinggal diam. Dengan dibantu teman-temannya si Pitung mulai melakukan gertakan terhadap company ya. Company merampok kediaman salah satu tuan tanah dan pejabat-pejabat company ya. Katanya dia merampok karena berdasarkan penderitaan rakyat di sekelilingnya ya. Hasil rampoknya dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Para rakyat miskin sangat bersyukur dibantu oleh si Pitung. Para company mulai gelisah dengan adanya gerakan si Pitung. Mereka pun mengerahkan beberapa pasukan untuk mencari dan menangkap si Pitung. Nah, kronologinya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan si Pitung adalah merampok dan membagi-bagikan kepada warga-warga miskin ya. Pemimpin polisi Belanda mengerahkan banyak pasukan untuk menangkap si Pitung, namun berkali-kali usaha tersebut tidak menghasilkan apa-apa ya. Si Pitung selalu bisa lolos dan tidak mudah untuk ditangkap oleh pasukan Belanda ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah sebuah dongeng cerita rakyat dengan judul Si Pitung. Tentunya akan memberikan dengan akhir tujuannya memberikan yang akan menumbuhkan ya beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik kepada anak. Si Pitung yang selalu lolos, tidak mudah ditangkap. Memang mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam dan senjata api, sehingga sulit dikalahkan. Hal ini semakin membuat para company menjadi resah. Resah kalau memang kita terganggu dalam kehidupannya. Oke. Pada suatu hari company dan pasukannya berhasil menemukan informasi tentang keluarga si Pitung, maka mereka pun menyandera kedua orang tuanya. Company memaksa orang tuanya untuk memberitahu apa yang diajarkan oleh orang tua itu kepada si Pitung. Company juga mendesaknya untuk memberitahukan kelemahan si Pitung. Nah, jadi dibujuk untuk memberikan kelemahan daripada si Pitung karena kebal. Hasil daripada dia belajar dengan Haji Naipin, belajar berbahasa Arab dan bela diri tentunya ya. Orang tua si Pitung takut dan gemetaran menjawab pertanyaan company. Ayah si Pitung dengan berat hati memberitahukan pada company bahwa selama ini si Pitung diajar mengaji oleh gurunya Haji Naipin. Para company pun segera mendatangi kediaman Haji Naipin ya. Setelah tiba di kediaman Haji Naipin, company menyandera dan menodongkan senjata ke arah Haji Naipin agar memberitahu cara melemahkan kesaktian si Pitung. Akhirnya Haji Naipin menyerah dan memberitahu kelemahan-kelemahan si Pitung. Jadi demikian licik untuk memberikan mencari kelemahan daripada si Pitung yang memang sulit untuk ditangkap. Seiring berjalannya waktu, Belanda mengetahui keberadaan si Pitung. Belanda pun langsung menyergap dan menyerang secara tiba-tiba. Pitung dengan kesaktiannya mengadakan perlawanan, namun akhirnya si Pitung tewas di tangan company. Nah, di Pitung ini tewas katanya nih. Karena kesaktiannya sudah diketahui oleh si
Company. Nah, ini sebuah cerita rakyat yang cukup menarik ya. Nah di sini juga ada gambar-gambar untuk diwarnai ya, gambar-gambar mewarnai, jadi bisa diwarnai buku-buku ini. Jadi memang untuk anak-anak cukup baik ya, cukup baik untuk